Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini tajuk yang akan kita bahas alaqatu syalatil takdiri wa tawakkuli. Hubungan takdir, ikhtiar, doa dan tawakal. Gampang gajinya. Ya. Jadi itu satu tarikan ya. Takdir, ikhtiar, doa, tawakal. Itu kan. Yang nggak boleh lepas, semuanya nggak boleh lepas, harus dipahami. Ikhtiar, doa sejalan, ya, itu yang nggak boleh lepas sama sekali. Ya. Itu amalannya dan kayaknya gampang tapi susah loh. Jadi kalau kita bermohon tanpa ngerti takdir, tanpa ngerti ikhtiar, tanpa ngerti doa, tanpa ngerti tawakal ya ke laut lah. Iya kan, jangan digampangin. Ya, memang hidup itu nggak semudah apa yang dibayangkan kan. Ya. Sebetulnya mau hidup itu nggak susah kalau mengikuti tata aturannya. Langsung aja kita bahas. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan habibi hamdan mustaghfirin hamdan wasi wa ma'u yukafi majidah. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Sebelum taklim seperti biasa kita kuatkan lagi syahadat kita, selawat, istighfar, zikir, sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wa ibluka anduli. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ila adiniya solihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah ya Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi khalifatul rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ila malam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkan tak untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, raikanlah simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun ditaklimi agar bisa memahami dan meridhoinya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung aja kita ke taklim. Puji syukur tentunya kehadirat Allah, kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Baik ikhwan akhwat yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, insya Allah dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir coba kita bahas kembali masalah perkara-perkara takdir, hubungannya dengan ikhtiar, doa dan tawakal.
Amma ba'du. Takdir bukan kata-kata yang asing ya, udah tahu itu. Jadi kalau disebut takdir manusia itu sudah ditetapkan sejak sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, udah ada, sudah ditetapkan. Ya. Kalah itu, ya. Arti kata kita dulu ditetapkan takdirnya sebelum diwujudkan. Di Lauh Mahfuz bahkan tercatat. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amir ibnu Ash. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Laqad hadadallah masyira jami'a makhluqati qabla kamsina sanatan min qala samawati wal ard." Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih ya. Riwayat Muslim. Rasulullah juga menambahkan wa arsyulu fauqa ma'i, dan aras Allah itu berada di atas air ya. Jadi di sini perlu membahas dulu perkara takdir. Ya. Dalam pengertian lain, takdir juga merupakan ketetapan Allah untuk hambanya. Karenanya kalau sudah ada ketetapan nanti sering jadi salah nih, Mujasimah lah, Jabariyah. Ngapain beramal? Kan gitu. Ini udah banyak yang membahas nih. Jadi dalam konsep ini ulama menemukan konsep dua. Takdir sendiri terdiri dari dua macam. Pertama, semua sepakat ini. Satu, apa yang disebut takdir mubram. Mubram ya. Nah, takdir mubram ini takdir yang tidak dapat berubah. Doa sampai nungging pun gak bisa berubah. Ya. Puasa 100 tahun pun takdirnya gak bisa berubah. Karena tidak bisa dirubah oleh kemauan atau usaha manusia. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Yang paling gampang deh, mati. Jadi nggak ada ilmu mati doa untuk tidak mati, nggak ada ya. Waktunya sudah ditentukan, itu takdirnya mubram. Ya. Dasarnya mana? Ya. Ulama menemukan di sini dari firman Allah juga. Jadi takdir mubram ini ada istidlal dalilnya. Allah berfirman, Quran surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli ummatin ajalun wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Ya. Dan setiap umat mempunyai ajal. Ajal itu artinya batas waktu. Ya. Kalau ditanya ajal itu apa? Batas waktu hidup, ya. Nah, apabila ajalnya tiba, apabila batasnya sudah ada, batas hidupnya, nggak bisa diikhtiarkan lagi. Makanya mubram. Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itu dasarnya. Ya, jadi dasarnya ada di Al-Quran. Yang kedua, ada yang tahu? Takdir yang ada sangkut pautnya dengan ikhtiar. Nah, di sini yang perlu kita pahami penekanannya. Kalau yang tadi nggak ada ikhtiarnya lah ya. Ilmu panjang umur itu silaturahim itu konsepnya manfaat ya, bukan batas waktu ya. Pahami itu. Nah, itu keterbatasan akal, makanya perkara takdir ini harus dijelaskan secara hati-hati. Ya. Karena kaitannya secara itikad ya. Banyak melenceng faktornya di sini.
perdebatan sering timbul di sini. Disebut takdir mu'alaq. Apa? Mu'alaq. Ya. Yaitu takdir yang dapat berubah karena ikhtiar manusia atau usaha manusia itu sendiri. Jadi ada campur tangan manusia. Kalau nggak ada campur tangan begitu juga takdirnya. Ya. Di antaranya apa kira-kira? Kekayaan, jodoh, termasuk juga mu'alaq. Ya, termasuk juga mu'alaq. Ya. Tapi hati-hati, di sini juga ada ketetapan yang sifatnya mubram. Nah, ini yang mesti dijelaskan. Tapi yang jelas kekayaan. Dasar istidlal dalilnya takdir mu'alaq ini dibaca Ikhwan ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Baca dulu. Lahu mu'akan kibatun. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini kalau dibahas lebih dalam ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau ingin merubah takdiran tuh, jodoh, ingin kaya, ingin kerjaan, ya, itu ada wasilah ke malaikat yang menjaga kita. Ya. Tiap manusia beda malaikatnya. Penjagaan depan. Satu makhluk manusia itu selektif banget ada penunggunya. Kalau kaji secara marifat disebut ada koin dan ada kodam, gitu ya. Ada yang biang keroknya, ada yang baiknya. Nah, sayang kita nggak tahu yang dua ini. Jadi wasilahnya ke sana. Ya. Kalau yang jelek pasti wasilahnya ke koin. Ya. Kalau kebaikan pasti wasilahnya ke malaikat. Malaikat itu ada yang di depan, yang di samping, yang di belakang. Masalahnya dulu. Nanti kalau dikasih tahu ini, nanti kalau cari jodoh dia minta tolong sama malaikat ini. Sudah selesai kayak gitu. Ya. Saya dibahas dulu. Ya.
karena nggak terjangkau pemahaman ini. Betul ini yang mau saya. Yang duduk pernah dengar ini nggak ngaku dulu. Ya. Insya Allah masalah kolam akan berbahas spesifikasinya khusus. Ya. Nah. Itu nggak bisa dikasih sana. Karena referensinya susah. Ya. Referensi kita kuning begini. Kita bahas yang kedua dulu, takdir dulu. Jadi poinnya takdir tadi memang ada dua. Pertama ada takdir mubham, kedua ada takdir mu'allaq. Dasarnya jelas sekarang, tidak jadi perdebatan karena kata Allah kan. Istidlal dalilnya dari Quran kan. Ya. Jadi udah nggak bisa diperdebatkan lagi, memang dua. Jadi antum sering bermasalah di takdir mana? Takdir mu'allaq, iya kan? Tapi yang nggak berilmu, takdir mubham. Jadi kalau sakit, takutnya mati, bingung, nggak ada kaitannya itu, nggak ada kaitannya kan? Kalau sakit pakai pengen sembuh, jangan arahannya ke mati, gitu. Ya. Betul kan? Pokoknya sembuh aja, ikhtiar dengan obat. Ya. Tapi kalau mati nggak ada urusan yang di sini. Nggak ada. Jadi kalau yang datang ke sini berobat, tahu-tahu datang ke sini belum minum obat mati, ya bukan urusan di sini ya. Nah, karena banyak jemaah andung nih, gara-gara makan di sini kok nggak sembuh, ya mati katanya. Ini gara-gara andung katanya. Ini bingung nih, nggak ada urusannya. Mati itu prerogatifnya penuh, ya, betul kan? Setuju nggak? Nah, yang bahayanya ada fitnah kan. Ini gara-gara minum nur ini mati katanya, kacau. Itu udah dosa itu. Jadi takdir tuh, masalah mati itu mubham, nggak dapat dirubah dengan amalan apa, nggak bisa. Yang bisa dirubah ya termasuk jodoh itulah, walaupun ada mubhamnya, dicatat itu. Nah, ya. Di mubham memang bisa berubah kalau Allah berkehendak, tapi jarang ya, jarang kan. Nah. Kita bahas yang kedua, ikhtiar, iya kan? Takdir udah dulu ya. Jadi ininya silabusnya urutannya supaya jelas dulu, supaya gampang, menggabungkannya supaya gampang. Ya, karena orang sering menjadi susah itu dipisah-pisah, ya. Padahal itu satu jalan. Jadi kalau perkara doa, kemarin ke doa tuh, menguatkannya harus digabung yang 4 ini. Takdir, ikhtiar, doa, tawakal itu sejalan. Satu lepas, makbulan tuh bisa jauh. Ya. Udah usaha sejalan dengan doa itu harus sejalan. Lupa tawakal, bisa aja gagal. Sekarang pertanyaan, apa amalan tawakal? Nah, kan bingung tuh. Apa sih amalan tawakal? Lawa doa, la ikhtiar, yo dong. Ikhtiarnya kan datang kan dong, bahas sepeda capek, kan ikhtiar. Nah, kapatan kan ada minta jodoh andong dong. Itu kan ikhtiar. Itu kan ikhtiar itu. Doa andong lah. Doa antum. Betul kan? Yang bersangkutan masa doanya andung dapat jodoh kok. Kan itu nak. Logikanya gitu. Sudah itu tawakalnya mah. Tawakal itu adalah menyerahkan kepada Allah. Transaksional, Allah nggak butuh transaksional, tapi aturannya gitu. Sedekah. Makanya andong ngajak menyuruh sedekah. Sampai itu amalannya. Walaupun ada mesti dibaca juga. La haula wala quwata illa billah. Masalah. 2000 lah. Mintanya nan rancak, nan putih, masuknya 2000. Oh. Ayolah aneh orang-orang ini nak. Rasa itu.
Tanya dulu kemari kan. Kan ilmunya itu. Jadi aneh gini orang-orang gini. Pas nikah dan aneh. Kan aneh itu. Mahal seperangkat alat sholat. Manusia biar buat supaya apa? Seperangkat alat sholat. Sadia benar kan dia. Nabi itu ndak itu udah seumur hidup Nabi biaya itu. Mahal tuh. Iya enggak? Ada hadisnya. Nah, sianan seperangkat alat sholat. Nah, malu-maluin. Kalau dia ngomong enggak yang model. Ini padusi di harga seperangkat alat sholat tuh enggak. Rumah masakan ini enggak. Rasain. Kaji jangan susah dulu. Jadi ikhtiar atau usaha manusia. Kita pahami dulu ya. Kata ikhtiar itu asalnya bukan bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Arab. Ikhtiar. Artinya memilih. Apa? Memilih. Ya, memilih. Kalau takdir asal katanya kadar itu kadar itu ukuran, patokan, takaran dulu ya. Nah, itu dia. Ikhtiar itu memilih, ikhtiar. Sementara berdasarkan istilah, arti bahasa begitu, istilahnya ya. Kalau dikaitkan dengan ajaran Islam, ikhtiar adalah sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik dalam segi material, spiritual, kesehatan, atau masa depan. Ya, nah itu dia. Jadi segi material, makan, minum, rezeki, rumah, sandang, pangan, takdir apa? Mu'alak. Bukan mubram. Ya, takdir mu'alak. Spiritual, kekuatan iman. Betul kan? Ya, itu terkait mu'alak. Ya. Sudah itu kesehatan. Mu'alak. Ya, nggak ada sangkut pautan dengan mati, iya kan? Kadang-kala ujian, masa depan, planning, ya. Itu termasuk mu'alak. Jadi udah paham ya mu'alak letaknya. Jadi ikhtiar dilakukan dalam usaha melakukan yang terbaik. Itu ajaran Islam. Ikhtiarnya harus baik, thayyib. Agar kehidupan kita selamat, sejahtera, baik dunia wal akhirah. Ya. Ikhtiar begitu. Jadi kesimpulannya gitu aja deh, ikhtiar. Jadi dalam hal takdir mu'alak ini, itu kan takdir mu'alak semuanya. Allah juga memerintahkan manusia untuk selalu berikhtiar, berusaha seperti dalam firman-Nya di Arab tadi. Ya. Betul kan? Yang udah dibaca tadi. Maksud dari ayat tadi itu adalah Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Iya kan? Nah, sebab rahmat Allah akan turun melalui sebab asbab usaha ikhtiar kita yang dilakukan oleh hambanya gitu. Itu syariatnya gitu bahasanya. Jadi endong terpaksa pelan-pelan masalah takdir ini kadang-kadang sering dianggap gampang sih. Ya. Sekarang kita pahami yang kedua, karena ini harus sejalan. Disebut doa, ya. Doa itu bukan bahasa Indonesia, asalnya berasal Arab juga, yaitu doa yad'u doa dan dawatan, artinya panggilan, seruan, undangan.
Itu artinya dakwatan, undangan. Karena hakikatnya begini, hubungan manusia dengan Allah itu kan sama. Maksudnya gini, bahwa Tuhan memanggil kita dan kita pun memanggilnya, betul kan? Tuhan memanggil kita dan kita juga memanggilnya dengan namanya, dengan permohonan. Iya kan? Nah, itulah pengertian doa. Dan itu harus sejalan dengan ikhtiar. Nah, pertanyaannya, doa dulu, ikhtiar dulu? Doa dulu, ikhtiar dulu? Nah, kan nggak bisa jawab nih. Bisa ikhtiar dulu, bisa doa dulu. Itu spesifikasi. Ya, makanya kalau minta tolongan dong ini main gampang aja kan. Iya kan? Gitu. Nanti Nung jabarkan lagi. Yang ketiga langsung dulu supaya mempersempit penggabungan tadi. Apa yang ketiga? Tawakal. Tawakal juga merupakan kata yang berasal dari Arab. Jadi takdir, ikhtiar, doa, tawakal bukan made in Indonesia. Bukan. Yaitu tawakila, ya tawakalu, tawakullan. Artinya mewakilkan atau berserah diri, pasrah, itu bisa, ya, tawakal. Secara istilah, tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah, Tuhan kita, atau menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Nah, di sini kalau memahaminya dipukul rata semua, antum nggak mau kerja. Udah serahin sama Allah, nanti juga dapat kerja. Ya, udah serahin Allah, nanti juga datang sendiri, gitu ya. Nggak perlu ikhtiar, gitu kan? Dihilangin yang di tengah tadi. Apalagi kalau disandarkan ke takdir yang pendek. Kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ngapain itu? Iya, kan itu ya. Nah, itu di Jabariyah, Mu'tazilah. Nah, itu jadi ribut orang. Nah, disinilah perlunya talim. Amalan tawakal biasanya dilakukan setelah apa? Setelah ikhtiar. Ikhtiar yang gimana? Yang maksimal. Ya. Ikhtiar yang maksimal. Nah, pokoknya syaratnya gue ikhtiar aja. Pengen dapat duit keliling aja ke pasar muter, nggak perlu dagang gitu. Sudah itu tawakal katanya. Kacau ini. Kan ada yang kayak gitu kan. Ya, banyak gak? Pokoknya ikhtiar deh dulu, keliling-keliling. Udah, ikhtiarnya main gampang aja, malas ketemu. Di share aja itu di apa? Di medsos yang cantik-cantik, ini doang. Ikhtiar gua udah katanya. Kan kacau ini kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Rasa itu. Jadi perlu yang 4 ini dipahami. Tolong maksimal. Jadi jangan putus asa. Ada hikmah. Kalau pengen misalnya orang di Medan, ya harus ke Medan gitu. Impamanya ini kan. Gitu. Kalau ikhtiar di sini aja memble lah. Ya. Nah, Tuhan juga nilai ya. Jangan-jangan di sana ditunggu. Gentleman nggak lu datang ke gue gitu ya. Kira-kira gitu. Ya. Halo? Rasa itu. Nah, sekarang kita bahas hubungannya atau kaitannya, ya. Khusus dalam amalan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal akan menjadi satu kesatuan. Ya, jangan dilepas. Kita kan sering memiliki prasangka. Ya. Maka mana mungkin orang bisa jadi kaya
lewat doa saja, tanpa ikhtiar, usaha serius, usaha cerdas, bekerja dengan keras. Nah, logika kita juga ngomong tuh kan, nggak mungkin lah kalau gua doa aja tanpa usaha yang keras, betul kan? Nah, logika juga nerima itu. Makanya lu kaji kemarin ilmu mantiknya. Sehingga doa ikhtiar dan tawakal dalam ajaran Islam menjadi harus dipahami secara benar dan sangat penting. Karena terkait kehidupan. Iya kan? Nah, untuk menyadarkan diri kepada pertolongan Allah. Dengan paham tadi, Allah pasti nolong. Nah, jangan-jangan setelah kita mendalami yang 4 ini, karena dong terasa nih, pasti ada yang di rumahnya nggak tidur ini. Kok gua nggak berjodoh juga gitu. Doanya kemarin doa maksud ke yang lain dong. Hantam dulu ke sini dulu deh, hubungannya dulu, supaya ini andung ini ya sayang sama Iwan. Jadi tahu, oh ini dulu deh, gitu. Ada yang pengen lulus cepat, ya, pengen istilahnya tesisnya nggak ada masalah, kan gitu kan? Nah, ya, udah kesini dulu deh. Nah, karena biasanya kan kalau butuh udah selesai udah pada ngilang kan? Kan gitu artinya kan? Masya Allah, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Allah memang berkehendak menetapkan takdir, paham itu. Namun dengan berdoa, ya, jiwa kita akan lebih memahami bagaimana kehendak yang Allah tetapkan. Ini sedikit bahasa tapi akan mengena. Ya, dengan berdoa kita akan bisa paham bagaimana sih kehendak Allah itu menetapkan takdir tadi. Ya. Jadi apabila antum menemui kegagalan dalam doa, ya, antum tidak bisa berputus asa, tidak akan. Kalau paham ilmu doa, maka di dalam ilmu doa kemarin. Hakikat doa kan. Nah, dan apabila berhasil, kita kemudian tidak menjadi orang yang mudah lupa diri, betul? Seperti butuh tadi, gitu kan? Udah selesai lah ngaji mandung nih. Lupa diri itu. Kalau anda nggak apa-apa, dilupain. Tapi nanti lupa pula sama Allah. Kan kacau nih. Itu ya. Nah. Kita kemudian tidak menjadi orang yang mudah lupa diri. Kalau kita memahami ilmu ini, hal ini Allah sudah memprediksi melalui firman-Nya. Gak percaya supaya jangan lupa diri, Pak, baca ini Al-Hadid ayat 22-23. Baca. Ma'asyaba. في الأرض ولا في
Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Duduk. Ya. Jadi dalam banget ayat ini karena itu wahyu ya. Jadi jabarannya tadi hakikat tidak lupa diri ya, kalau berhasil ya. Gitu ya. Udah dapat istri banyak yang lupa diri. Banyak kan? Banyak. Lupa diri itu maksudnya makanya bukan nggak sadar ya. Nah, jadi dia mendapatkan rancak gitu. Aku nggak menang aja dong. Nggak boleh macam itu ya. Kapan aku ada pertanyaan ini mana bahasa ya. Sesungguhnya tinta takdir sudah mengering, lembarannya sudah habis. Ini agar lebih dalam memahaminya perkara takdir. Tidaklah nazar yang kau ucapkan itu mampu merubah takdir. Jadi doa yang diucapkan itu nazar. Ya. Nazar itu sering menganggap ada transaksional. Contoh, kalau saya menikah, saya akan sholat berterusan. Itu nggak ada itu. Jangan begitu. Itu sombong. Ya, sebaiknya jangan lakukan aja seperti itu. Artinya kan aja yang ada transaksional. Karena nggak ada habisnya. Duduk. Mana hadisnya? Kalau saya dapat kerja, saya puasa 100 hari. Wah, benar. Gawat itu. Gawatnya apa kira-kira logikanya? Emang ini dapat tahu waktu panjang. Logika kan? Jangan main-main dengan waktu. Jadi tidaklah nazar yang kau ucapkan itu mampu membuat takdir. Ini terkait sebetulnya takdir mudah. Ya. Arti kata takdir mudah ini takdir apa? Takdir yang bisa dirubah, ya kan? Itu sebagaimana Nabi bersabda, la tataqaidu anna nadra yumkinu an yughayyiral masyira idza taqarir syama'in fa huwa tabai iradatullah alladhi atal masyira li syahabi. Janganlah dikira dengan bernazar sesuatu dapat merubah takdir. Jika pun berubah, tentu itu atas kemauan Allah. Ya, yang telah memberi takdir kepada umatnya. Jadi bukan Allah itu nggak konsekuen. Kalau dikatakan kamu kaya, katanya. Nah, kemudian ternyata miskin dengan amalan doa seribu dinar kamu jadi kaya. Bukan amalan ini Allah berkenan. Duduk ya, Allah berkenan demikian. Jadi tetap sanggup pautnya. Kok bisa begitu? Karena tidak salah juga dia akan melakukan doa merubah di Lauh Mahfuz. Nah, duduk ya. Karena ini yang namanya takdir bukanlah satu kata sendiri.
Takdir itu tidak katanya sendiri. Kata takdir adalah hasil dari perubahan kata qadar. Tahu qadar? Jadi yang namanya takdir itu ukuran. Qadar itu ukuran. Ketetapan dari Allah. Ukuran atau ukurannya? Dalam Al-Quran kalimat qadar dan dalam sunnah juga begitu. Dalam bahasa Indonesia orang cenderung menggunakan perubahan kata. Yang paling tepat itulah qadar. Yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut takaran atau dosis. Jadi takdir, logika, mantik itu bisa disebut sebagai dosis, takaran, ya, dosis. Dosis takaran itu tetap, ya. Tapi bisa ditambah ada dosis itu, bisa. Kalau ada masalah, betul? Nah itu ukuran, bukan malah. Paham ini? Aku bingung nih. Karena ada dua versi dari sahabat Nabi yang memahami perkara takdir tadi. Sahabat nih berbeda. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ibnu Umar menyebut kadarnya baik dan kadar buruk. Jadi Ibnu Umar itu ada kadar baik dan ada kadar buruk. Artinya di kadar itu, di takdir itu ada takdir baik dan takdir buruk. Itu kata siapa? Ibnu Umar. Sementara Abu Hurairah tidak ada lafaz baik dan lafaz buruk, nggak ada. Tapi beliau meriwayatkan bahwa takdir atau kadar semuanya baik. Jadi nggak ada di Abu Hurairah itu takdir buruk, takdir baik, nggak ada. Nah kalau misalnya di sini pola berpikirnya berbeda. Yang satu pakai asbab, yang satu tidak pakai asbab. Duduk. Dan ini kita tahu ya Nabi. Nah ini yang akan dibahas. Ya. Di sini masih dibahas dulu perbedaan. Ini juga ada di sahabat. Karenanya qadarullah yaqdiru summa yu'tadurata. Yu'atila hibatan minallah wallahu yu'adidu qadarun hasabal inai. Artinya begini, kadar itu kan Allah memberikan suatu ujian lalu diberikan dosisnya, iya kan? Ujian itu kan dosisnya. Makanya jangan dia di sini Allah ngasih ujian itu pasti sesuai dengan mampu dan mampu betul. Nah, jadi jangan kata saya. Ada lah umur ini tadi udah kayak begini itu. Tidak boleh. Kenapa dikasih demikian? Allah tahu nih ukuran ini bisa kayak gini. Orang menyebut itu biasanya jelek katanya takdirnya, ya kan? Sedangkan Abu Hurairah nggak boleh menyebut jelek. Enggak bingung tuh. Bingung kan? Gua ganteng tapi gua udah umur 40 udah gimana begini? Ini udah hitam, brewok, dapat dilacak katanya. Kayak gitu. Gawat yang itu. Gawat gitu. Akhirnya gitu. Ada dua versi. Duduk kan ini? Nah, kita bahas ya. Enak ada contohnya masalah gitu. Iya, jelas ya. Jadi memberikan suatu ujian ya
Itu ada dosisnya Allah itu. Karena Allah memberikan suatu anugerahnya dan Allah tetapkan kadarnya sesuai dengan wadah. Allah ngasih ini orang ini jiwanya wadahnya 4 gantang, nggak mungkin dikasih 10 gantang. Ya, misalnya Iwan, ini 20 gantang lah. Wah, kalau Iqbal, enggak, 2 gantang aja. Makanya cepat dapat jodoh. Karena dia kuat, karena wadahnya 20 gantang. Gitu. Udah paham ya? Maaf ya, ini supaya mudah memahami takdir. Nah, namun kesalahannya di manusia. Nah, di sini mesti cerdas. Insya Allah ngerti nanti nih. Ya. Ada orang yang berpikir di luar wadahnya. Sampai enggak? Masa sih Iwan mikirin wadah dia yang 2 gantang, wadah dia itu 20 gantang. Jadi salah menanggapinya. Duduk Iqbal. Duduk. Duduk kan nih? Kan di luar gak dibahas. Jadi takdir itu person, wadahnya sekian. Deh. Bah ako inyo laburo dapat pinirancang. Mali kalua. Akan salah tuh. Betul kan? Itu yang disebut nggak marifat ya. Akhirnya banyak orang berpikir di luar wadahnya. Itu biasanya terjadi karena melihat wadah orang lain. Perkara takdir umumnya masalahnya sering melihat wadah orang lain. Iwan Emo tanya, sering ngelihat wadah orang lain nggak? Kehidupan sehari-hari? Nggak boleh tuh. Wadah kamu yang dilihat. Segitu ukurannya kok. Takdir kamu itu segitu baik. Ini ngelihat yang lain. Kenapa dia tuh orang kaya ditakdirin gitu? Enak, nggak perlu kos, banyak rumah. Gitu kan? Akhirnya gimana dia? Den marah saya, pesimis. Allah marah itu. Benar kan nih omongannya? Sering terjadi nggak? Mulai besok ngelihat wadah orang lain uji kui lah. Mana? Ndak ditolong Allah tuh kalau mau itu gunanya talim. Akhirnya gimana? Timbullah penyesalan pada dirinya. Maka disebut takdir jelek. Nggak ada takdir jelek. Abu Hurairah menganggapnya sampai dalam itu. Kenapa di sahabat yang lainnya mengatakan ada takdir buruk, ada takdir jelek? Karena disandarkan kepada tarbiyah asbab, tau nggak? Kepikiran. Padahal jangan menyesal ya. Takdir itu ada dosisnya masing-masing. Takdir yang didapatkan sudah cukup dan pas dengan kadar porsinya dirinya, dosisnya. Pasti itu. Allah nggak mungkin salah. Setuju nggak? Jadi kenapa dipanjang-panjangin nggak selesai dosisnya nih? Karena mereka masih berpikir ke yang lain. Mau berubah nggak? Mau berubah? Ya udah bodoh teuing kalau besok masih berpikir yang lain, masih nimbang-nimbang berpikir yang lain, nggak dapat jodoh. Bener. Dosis antum segitu, terima aja. Pas itu untuk antum. Jadi ikhlaskan dengan begitu, dosis segitu. Karena Allah Maha teliti, ya. Sehingga seseorang mengatakan takdirnya buruk ketika ia memandang yang lebih tinggi darinya, betul kan? Menurut ukurannya. Lalu dia menyesali. Jujur.
Kalau Anung tidak ceritakan ini, masih berpikir kayak gitu nggak? Perkara takdir, jujur, iya kan? Nah, mulai besok, yakini takdir kita itu dosisnya tepat. Duduk, nggak ada itu takdir jelek. Dalam konsep torekot ya, rohani. Ya. Padahal sangat tidak mungkin lah, mustahilah dalam ilmu mantik Allah memberikan sesuatu anugerah di luar batas kemampuan hambanya. Setuju? Betul? Yang cie 20 gantang, yang cie 3 gantang dipaksa lo 3 gantang jadi 20 gantang, malu ber nama. Betul kan? Nah, jadi takdir itu dari Allah semuanya baik. Duh. Gampang ya? Yakin gak ikhlas nih ngomong ngaji tadi? Yakin masih gak ikhlas tuh. Nah, percayalah. Kan dia masih melenceng ini udah sih kawan gua ada omong raya sama kayu juga udah PK Rajo ini. Aden gagan dan juga udah PK Rajo. Apa ya? Kayak ikhlas macam itu. Ikhlas tuh bare. Iya. Edwan Erwin udah sampai sebetulnya ngaji ya. Sampai doang. Nah, sampai. Nanti amalannya gampang, amalannya sedikit aja. Yang penting makrifatnya. Ya. Jadi takdir itu dari Allah semuanya baik. Setuju? Itu bahasa Hurairah, karena di sini kajiannya Hurairah. Lebih cenderung kepada pola berpikir ruhani. Enggak salah, berpikir asbab enggak salah. Jangan salahi syariat, ada takdir buruk, takdir jelek. Karena perbandingannya bukan pada dirinya, pada orang lain. Duduk. Ya. Itu memantik. Ya. Ketika turun takdir tadi, lalu dibaca oleh pemikiran manusia. Takdir turun, kemudian dibaca oleh pemikiran manusia, menjadi salah. Nah, jika dia membaca dengan kecintaan dunia, ini amalan. Ya, takdir itu letaknya di Lauh Mahfuz, bro. Tapi antum membacanya di dunia. Ketika antum membacanya di dunia, maka dia akan memandang buruk. Betul? Nah. Atau melihat kadar orang lain yang dianggap lebih baik. Itu dunia. Maka ada takdir buruk. Betul? Nah. Tapi sebaliknya. Nah, ini yang perlu dipegang. Jika dia membacanya dengan ruhaninya, dengan itikot ketetapan kadar itu pas untuk saya, maka dia akan mengatakan semuanya yang aku terima baik, walaupun terasa jelek. Halo, setuju gak nih? Coba menerima kadar antum dengan betul-betul ridho menerimanya, maka antum akan dipertemukan dengan takdirnya. Itu hadis. Jadi mainannya di mana? Tahu ilmu takdir, betul kan? Nama itu ruhaninya yang tahu, itu makrifat. Maka beres. Udah pulang, udah selesai. Udah gajinya udah selesai. Ya. Ya. Jangan bohong deh. Kenapa seperti panjang pendek? Enggak juga selesai. Ya. Rasain. Jadi coba terima dengan ruhaninya. Ya. Semuanya akan baik. Semuanya akan selesai. Karena itu Nabi SAW mengajarkan apa yang didengar oleh Nabi? Sering dengar ini. Rabitu billah. Rabitu billah. Terimalah kadar itu dengan baik. Rabitu billah. Yang menentukan takdir itu namanya
Ini amalan loh. Yang menentukan takdir itu namanya. Jangan kejatian. Muqadir. Apa? Sifat 20 itu. Dan ini salah satu tugas nama Allah Rububiyah. Jangan kejatian. Pasti bingung nih. Ya. Maka pakai nama itu. Robi itu bila muqadir. Robi itu bila muqadir. Itulah tugas nama Allah yang disebut rububiyah. Itulah versi makrifat. Amalan makrifat. Geduk. Pusing dong. Makrifatullah. Mengenal Allah harus dari situ. Ya. Jadi Allah yang mengatur alam semesta. Pengaturannya jika dibuat secara detail namanya qadar. Takdir. Ini sudah di luar ilmu akidah sebetulnya. Karenanya pahami mantum, ilmu akidah teorinya ada takdir baik dan takdir buruk. Itu ilmu akidah. Ilmu ini diciptakan siapa? Ulama. Betul? Ilmu akidah yang menciptakan siapa? Ulama. Maka ada takdir baik dan takdir buruk. Nabi nggak ngomong gitu. Ketangkep gak nih? Nah sekarang tanya di Win ada ilmu akidah? Ada. Usulnya siapa yang nyiptain? Nabi enggak. Zaman Nabi enggak ada ilmu akidah. Ilmu marifat juga enggak ada. Duduk. Yang nyiptakan adalah ulama. Sekarang kita lihat hadisnya. Kita kemukakan dulu supaya lebih jelas ya. Supaya lurus. Nah, jangan sok intelektual. Sok intelektual jadi bodoh nanti. Sedangkan teori kita taruh ke bawah. Intelektual kita taruh di bawah. Nah, ini jangan dibawa ke Win. Karena intelektualnya ditaruh di bawah. Gitu ya. Apa kata Nabi? Perhatiin. Ilmunya nih. Innahu li amran najibin maya aluhu muminun fakulu umurihi toyibatun wa masyiruhu wahidun wal muminu ida khairu fahu mumtanun wal aksu ida fasafahu syurun. Sungguh ajaib urusan orang beriman semuanya urusannya baik. Ajaib gak? Dan takdirnya pun semuanya demikian baik. Orang beriman itu kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Dan sebaliknya jika tertimpa keburukan bersabar. Ada jeleknya enggak? Syukur sabar dua-duanya baik. Beresin pola intelektual itu. Agi tahu itu dosa yang dipisah-pisah. Dosa ada. Alhamdulillah dosa ada. Ini keluhan. Benar itu. Maknanya begitu. Bukan kata Andung yang lu sampaikan tadi. Hadisnya sahih. Iya kan? Maka takdir itu semuanya kalau antum ruhaninya cerdas, makrifatnya jelas, semuanya baik. Kenapa ada takdir buruk tadi jelek? Karena ada ilmu akidah. Ilmu akidah siapa yang ciptain? Enggak Nabi. Orang intelek Tuhan. Kamu kaji kok.
Bapak yuk kajina. Nah, jadi sampai luar ditimpuk nanti tuh. Nggak lakuin kan. Iya kan? Nah. Karena bahasa Nabi saat bicara versi rohani bukan versi ilmu akidah ya. Nabi itu versinya rohani. Intelektualnya lebih tinggi dari intelektual ilmu epistemologi akidah. Duduk Kak. Loh. Yang dipakai sekarang. Karena ilmu itu, ilmu akidah itu terus berkembang. Percaya nggak? Kalau Quran nggak bisa berkembang, udah mentok. Harus begitu. Kepake terus. Ya. Nah, di zaman Rasul belum ada penjelasan rukun iman kan? Nggak ada. Yang seperti sekarang. Nggak ada kan? Ilmu akidah, ilmu tauhid itu ilmu yang ditemukan ulama. Itu yang dibayar mahal sama anak-anak sekarang. Repot banget sekolah ini. Kok jangan nggak boleh sekolah ya? Tentunya terus berkembang. Betul. Sekarang tanya, ilmu akidah tauhid 30 tahun ke depan akan berkembang nggak? Berkembang. Kenapa berkembang? Karena ditemukan oleh ulama. Sekarang tanya, Quran bisa bertambah nggak? Enggak. Karena itu ruhani. Nih. Begitupun dalam makrifat ada perkembangan penjelasannya. Pasti. Kalau antum dikasih umur 100 tahun lagi ke depan, belajar ilmu makrifat, berubah itu dengan sekarang. Betul kan? Ya. Jadi sebenarnya makrifat dari dulu begitu saja. Yang buat kembang itu utak antum. Nah, begitu juga takdir. Dari sononya takdir semua baik. Tapi karena ada ilmu tauhid, maka menjadi ada takdir buruk, takdir ya, takdir baik. Namun zaman berubah. Perlu ada cara untuk membahasakan makrifat. Kalau zaman itu berubah. Jadi yang menuntut karena zaman berubah. Ya, betul kan? Iya kan? Dulu Sado, kini Mercedes-Benz. Betul kan? Dulu burung, kini basi tabang. Ya kan? Beda. Iya kan? Sampai saat ini pun Andong berusaha semampu mungkin membahasakan ulang apapun temanya secara ilmu rohani. Coba untuk ciptakan itu. Usahakan jangan menafikan perkembangan ilmu, tapi batasi dengan bahasa ruhani itu. Ya. Maka antum makan arif, tidak akan timbul perdebatan. Begitu juga menjelaskan dalam hadis mengimani perkara takdir. Ya. Nasihat Andong itu. Pertanyaan selanjutnya kita kembangkan. Ini pernah ditanya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi, jika semua sudah ditentukan porsi, ketetapan takdir, ukuran takdir, lalu buat apa umat beramal dan berdoa? Nah, zaman Nabi ada yang nanyain ini. Sekarang juga masih ada kok, walaupun nggak terbuka, iya kan? Iya kan? Nah, kemudian kalau ulama itu pendek secara ruhani, tarekat itu tawakal aja, kan gitu? Ya, udah tawakal aja. Untuk apa? Kalau sudah ada porsinya, perkara umat beramal berdoa kan nggak ada gunanya, kan gitu maksudnya. Tawakal aja cukup, begitu ujungnya kan. Nah, lalu Nabi menjawab,
anna faqat tafala amal solihata la tufakir fi nitakillah faqat salamin azlika hatta yasalaka kullu wahidan idakan masyiruk jayidan hakon antusibaha sakan salihan. Artinya gini, sudah kamu beramal saja, kata Nabi. Penekanannya suruh amal. Udah, pokoknya antum beramal aja. Arti kata gini, cuman Nabi kan arif. Udah, jangan banyak cari tuh tarimu siang, mada, gitu. Beramal salah, gitu. Taklid aja gitu maksudnya. Perkara takdir tuh, jangan pikirkan domainnya, paham? Itu saya di sini tuh. Apalagi domain Allah. Berdoa sajalah, maka setiap kamu jika ditakdirkan memang baik akan dimudahkan jadi orang baik. Itu jawaban Nabi. Karena sulitnya, nggak mampu diterima di sini memecahkan perkara takdir itu. Apalagi makrifatullah. Kodrati manusia, kodratnya manusia, ukurannya manusia, kadarnya manusia, takarannya manusia dalam hidup. Kira-kira apa? Selalu ingin mendapatkan sesuatu. Setuju? Kalau nggak ada seperti itu berarti nggak manusia. Betul? Ya. Ikhwan Edwin? Setuju? Ingin mendapatkan sesuatu. Sudah dapat ingin dapat sesuatu lagi. Ya, sudah dapat lagi ingin dapat sesuatu lagi. Berarti itu ukurannya begitu. Natural ya. Yang duduk juga gitu kok. 2 bungkus nih. Alhamdulillah kalau dapat 4 bungkus. Sudah dapat 4 bungkus, kalau dapat 1 pak. Nah, kalau udah dapat 1, makanya tiap dapat timbul penyesalan. Deh, Mbak, kok hidungnya pesek. Aduh, betul. Indah percaya. Coba nikah, pas nikah adonan burunya tadi, betul enggak? Oh, Mbak, kok enggak modenya. Ambo kan ingin tuh dulu. Mengarati lah, Ambo. Kalau Kakak Raju sadian kopi, kok indah katanya. Parah. Nah, itu karena manusia itu selalu ingin mendapatkan sesuatu natural, jangan marah. Ya. Tentunya untuk mencapainya harus ada ikhtiar. Betul kan? Harus ada usaha. Yang dibarengi dengan apa? Usaha tadi. Doa. Ya. Jadi gini. Kalau antum timbul rangsangan ingin mendapatkan sesuatu, maka doa di belakang. Bukan di depan. Rangsangan untuk mendapatkan sesuatu gimana? Maaf, ada nelah baumu mencari padu si koranca sih. Kok ndak bisa lu banyak dosa deh kau. Ya. Ikhtiar didulukan, baru doa, duduk kan? Ya. Tapi kalau melihat anak ketabrak mobil, jangan doa dulu. Paham nggak? Udah jelas waktu doa, Allah saya mudah-mudahan anak selamat, matilah anak tuh. Kira-kira paham nggak? Jadi itu tadi. Bisa ikhtiar dulu baru doa, bisa doa dulu baru ikhtiar. Ketangkep gak? Nah sekarang tanya, mana yang doa dulu? PR. Tadi kan ikhtiar dulu tuh. PR. Hari Senin bawa ya jawabannya. Anung tanya nanti. Enggak, Andu aja ngasih nggak enak.
Ya, kira-kira apa? Sampai di mana kecerdasan rohani antum? Duduk. Kalau anak gak makan, ya, memang gak ada beras, doa dulu, ikhtiar dulu. Apa? Kalau ada dulu anak mati kelaparan, iya kan? Mana bisa diberhentiin tuh? Ya Allah, ya Allah, Pak lapar, gitu ya. Kan Pani yang ngawak, nggak bisa. Lah sampai Ikhwan, lah sampai ya, Ikhwan hadirin, lah sampai. Nah, ikhtiar dulu atau doa dulu? Itu mencari jodoh kok. Senin bawa jawabannya. Upaya yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup harus dibarengi dengan doa. Itu hadis. Kalau dibarengi dengan jalan langsung doa. Sama. Upaya yang membutuhkan nafs terkait syahwat dibarengi dengan doa. Kok dijawab ya Mandung ya? Sampai nggak? Sampai. Jadi kalau antum pergi misalnya calon jodohnya di Medan, dari sini ke Medan berangkat itu udah doa sambil jalan. Bukan malam. Duduk nggak? Bukan malam. Jadi berbarengan. Kok gitu ya? Arti ikhtiar juga harus ada hadas. Nggak boleh batal wudunya. Wah gawat nih. Nempel kanan, nempel kiri. Ya udah jaga mata, tunduk. Kesandung-sandung deh lo. Jangan gitu. Tundukkan matamu. Ya, insya Allah berhasil. Nah, ya kita tahu kan ujungnya. Nah, hilang Senin, enggak usah ada jawaban. Jadi harus dibarengi dengan doa. Kan sepele aja tuh. Dibarengi itu sama. Hadisnya gitu. Bukan sebelum dan bukan sesudah. Kalau sebelum dan sesudah matan ucapannya juga ada bahasa sebelum dan sesudah. Duduk kan deh. Ngerti ya dibarengi ya? Sama jalan ya doa. Doa ada adab, betul kan? Iya kan? Nah, karenanya dengan doa hasil yang kita peroleh, pemenuhan kebutuhan akan menjadi berkah dan berhasil. Lantas, tidak jarang kita mendengar keluhan. Gak jarang berdoa sudah tapi belum juga doa itu terkabul. Kita udah tahu. Masa suruh pergi ke sana, antum tidak berdoa. Tidak, jalannya tidak ada doa. Maka itu jangan jadi penyesalan. Timbul keluhan. Enggak terkabul. Bila sudah begini, sudah mengeluh seperti itu, apakah antum akan menyalahkan doa? Tanya. Salah doanya. Salah cara ngamalin doa. Tuh dia. Tuh, kan kecil-kecil aja tuh. Kenapa doa yang kita panjatkan belum juga terkabul? Karena kita nggak tahu ilmu berdoa. Berbarengan dengan ikhtiar. Kalau ke Medan, dari sini ke Medan harus ada doa, harus ada wudu, mata nggak jelalatan, gitu. Kemana ngaji nih? Ke Medan. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa semua doa pada hakikatnya sudah dijawab oleh Allah. Selama sang hamba si pendoa
tidak tergesa-gesa. Paham? Itu paham nih, pendek bener. Tergesa-gesa itu apa? Nah, sahabat aja nanya. Ketika para sahabat mendengar sabda tadi, Sahih, sahabat langsung bertanya, apa maksud tergesa-gesa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tolong jawab. Agama itu mesti kata Nabi kan? Enggak kata gua. Anu nukil. Nah gitu. Rasulullah menjawab bahwa ketika seorang hamba berkata, ketika seorang hamba bergumam, ketika seorang hamba itu katrat, ragu, berpikir, berprasangka, aku berdoa ini ngapain ya? Kira-kira nggak dapat. Kemarin doa gua nggak dapat. Ada prasangka gitu, ragu, dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Maka doanya langsung di cancel sama Allah. Duduk. Itu arti ragu. Langsung di cancel itu. Jadi yang paling berat apa? Itikot, ilmu yakin. Di situ kekuatan agama. Maka udah kamu ke Jambi saja, calon kamu di sana Jambi, kamu banyak berdoa, temuin itu ya. Loh, berhasil nggak? Udah dilamar orang loh. Ini terjadi karena dia taklid sama gurunya, diikuti, ada wudhu. Nah besok kalau Andung suruh, besok kamu ke Medan, berwudhu, ya, tidak boleh ngelihat paha orang, pusing antum, pusing. Biasanya berhasil. Mau digituin? Jangan deh, berat. Sampai ya, dengerin apa kata gurunya dulu. Ya, insya Allah. Dari tadi neken aja gaji, enggak lah. Sekarang kita gampangin aja lah. Jadi hadis yang mengatakan selama sang hamba tidak tergesa-gesa, maka doanya tidak di-cancel Allah. Yaitu jangan ada merasa gagal. Ya. Ketika kita berdoa ada adab. Ini terkait adab. Berdoa yang harus dilakukan dengan baik sebelum maupun sesudah berdoa. Sebelum berdoa, hendaknya kita mensucikan diri. Mensucikan diri, membersihkan hati. Pertanyaannya, hati dibersihkan oleh apa? Rinso, ta'awud, tidak. Salah satu ilmu membersihkan hati adalah thayyibah. Sampai? Maka selama antum katrat dalam melakukan ikhtiar, antum mesti gimana? Tahlil. Auratnya dengan la ilaha illallah sepanjang ikhtiar. Supaya hati antum tidak terganggu dengan bisikan, jangan-jangan gagal. Duduk nih. Itu gunanya menetapkan thayyibah itu dengan sering dilakukan amalan. Berarti thayyibah yang kita bahasakan tadi terkait dengan ketetapan keyakinan. Bukan tahara. Duduk. Naik derajatnya. Jadi besok kalau pergi kita ikhtiar untuk menemui gacuan gue supaya jadi gue mesti banyak tahlil. Kata Anda kan gitu. Iya kan? Dan ini dicontohkan oleh Nabi kepada sahabat. Bukan kata Anda. Ya. Dengan keyakinan kalau naik berhenti. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, Allah Maha mengabulkan. Itu lafadznya. Ya. Itu termasuk adab dalam ikhtiar saat kita berdoa.
Ya. Ini diabadikan oleh sabda Rasulullah. Ikuti aja dah sabda Nabi. Innallah la yastajibu li syatin man ghafila qalbuhu. Itu lafadznya. Allah tidak menjawab doa orang yang kolbu hatinya lalai. Tidak. Jadi thayyibahkan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa demikian? Sandaran hadisnya sahih. Innallah la yastajibu li syatin man ghafila qalbuhu. Itu hadisnya. Jangan diucapkan hadisnya itu penjelasan. Yang diucapkan thayyibah, paham ya? La ilaha illallah ya. Maka pas antum berjalan mengucapkan la ilaha, aras bisa goyang. Aras apa? Aras Halimatun Sa'diyah. Nah, itu hatinya, kolbunya gitu. Duduk kan. Nah, ini udah ilmu pelet betul. Pelet bener. Udah ya. Tapi sayangnya energi thayyibah tadi memerlukan riyadah. Antum sudah riyadah di sini. Mungkin kuat riyadohnya, mungkin kuat zikirnya, dengan ada penuntunnya, maka mungkin kuat energinya. Duduk kan? Nah, itu gunanya kita bertorekot. Jadi itulah rahasianya. Kenapa orang berzikir lebih banyak Allah kabulkan hajatnya. Hadis tuh. Betul kan? Walaupun mereka tidak bermohon dalam doa. Hadis itu. Jadi udah besok nggak usah meminta itu yang di Medan. Udah zikir aja ikutin andong dapat tuh. Lebih keren biasanya tuh. Kan gitu ya. Nah, itu makribat pendek. Karena zikir adalah ruh atau spirit dari doa itu sendiri. Sepakat? Maka orang-orang yang berzikir sebenarnya dia telah berdoa. Kata Nabi. Justru dengan doa kehendak kita itu sering terkontaminasi dengan nafsu. Betul kan? Nah, namun yang ia dapatkan adalah spiritnya doa. Itu gunanya ada syariat. Energinya, ruhnya. Bahasanya baru dapat biji doa. Bijinya. Ketika tergores apapun, Allah sangat suka dengan orang-orang yang menyebut namanya. Pakai dengan namanya. Kira-kira kalau jodoh namanya apa? PR tuh 99. Oh, bukan sebut nama anak itu. Udah Yati. Kemana nih larinya si Yati? Namanya. Katanya anak Win tahu tuh. Enggak juga tahu. Hah? Udahlah, pokoknya sebut aja. Nah, sampai Senin ini nggak kasih tahu. Ya, jadi setelah tenang hati antum, baru sebut namanya. Nama si pencipta. Betul kan? Bukan nama yang diciptakan. Kemana larinya nih? Udah, si penciptanya siapa namanya? Yang tugasnya di nama itu. Ya Hayu katanya. Kemana larinya? Ya Kobir katanya. Kemana larinya tuh? Ya Rojak ya salah. Rizki itu. Enggak ke situ. Ada yang nyebut air Rojak, ya Rojak. Bukan. Cari aja itu kan gampang. Yang 99 pilih. Besok di bedah yang 99 mana nih? Kira-kira kalau ke penciptaan Hawa nih. Apa kemana larinya nih? Pokoknya terkait dengan tulang rusuk deh. Rasailah pusing-pusing. Itulah rahasia kenapa orang berzikir kemudian menyebut asmanya mudah sekali dikabulkan. Maka orang berzikir sebenarnya dia telah berdoa. Namun yang dia dapatkan adalah baru spirit doa sebelum dia menyebut namanya si pencipta. Betul. Nama si pencipta jangan langsung ke atas. Makrifat kamu belum sampai. Allah aja lah. Maka ada yang menyebut, boleh menyebut Allah, la ilaha illallah, kemudian kofi Allah,
itu mursyid, diikuti oleh antum. Kalau antum harus pakai spesifikasi asma wal sifat. Duduk ini. Karena asma wal sifat, pakailah namaku tiap berdoa maka aku kabulkan. Kan hadis itu. Juga Quran lagi. Karenanya adab saat berdoa adalah hati kita seakan-akan bisa berbicara kepada Allah. Dan Allah mendengarnya. Kita yakin bahwa Allah pasti mendengar apa yang kita minta. Karena itu doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa yang paling kuat koneksinya kepada Allah. Bukan kuat kehendaknya. Betul kan? Koneknya. Setelah berdoa ada adab yang harus dilakukan oleh seseorang. Setelah berdoa nih, apa sih? Agar doanya makbul oleh Allah, yaitu tidak sekali-kali mengatakan kok Allah belum kabulkan doaku, maka di cancel lagi. Jadi nggak ada istilah menunggu, udah dikabulkan, hakul yakin ke sana. Inilah yang disebut secara Quran, halo, tidak berprasangka buruk kepada Allah. Apa itu? Udah tahu ya. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan di Al-Hikam perkara doa ini. Yuatikallah iyaha bimasiyatihi la bi iradatina. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu kehendaknya, bukan sesuai kehendak kita. Setuju? Itu sebabnya jalan rezeki lancar bisa dari berbagai arah. Sebab hakikatnya sudah dijamin oleh Allah. Salah satu yang diusahakan manusia, diikhtiarkan manusia, seorang hamba adalah dengan melaksanakan amalan doa. Waktunya sekarang. Ini setelah ikhtiar. Di ikhtiar pun ada doa waktu berjalan, kan ikhtiar. Thayyibah sebut namanya. Bukan nama Halimatus. Nama yang ada 99 pencipta. Cari dulu. Cari dulu. Setelah kita ikhtiar, ikhtiarnya ada doa, adab selanjutnya. Doa itu yang masuk tawakal. Itu yang masuk tawakal. Ada 3 jam waktu mustajab dalam kita berdoa pada tawakal. 3 jam. 3 jam. Di waktu ini doa yang kalian panjatkan, ini tawakal, doanya tawakal. Entah itu berkenan dengan rezeki, jodoh maupun hal yang lain, menjadi keinginan kalian akan dikabulkan pasti Allah. Berarti lengkap. Paham takdir, ikhtiar doa, tawakal. Duduk. Nah. Bahkan ketika kita berdoa di 3 jam waktu tadi, maka mustahil doanya Allah malu menolaknya. Itu hadis. Allah aja malu nolaknya. Terlebih ketika kita sudah berkeluarga. Ini rezeki. Kalau berkeluarga jangan dipakai ini. Ini rezeki. Ada saja keinginan yang datang, baik itu dari istri maupun anak dalam kehidupan. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, jika antum mengalami hal tersebut, selain memang harus diikhtiarkan, bekerja keras, kemudian tawakal, jangan lupakan di tawakal ini berdoa 3 jam pada waktu mustajab ini. Lama mana dong, 3 jam mobil lu dong. 3 jam.
Waktunya Jumat. Waktunya hari Jumat. Jadi tawakal itu bukan kalau selesai pulang ke hari Selasa langsung doa tawakal, nggak kaji. Nggak ada dasarnya. Hari Jumat. Lebih tepatnya pada sore hari pas azan asar. Hitung dari azan itu 3 jam sampai masuk maghrib. Itu yang tepat. Itu doa tawakal. Maka Allah malu menolaknya. Duduk kan nih? Nah, ini hadis. Itu yang paling mustajab kata Nabi. Akhir Jumat sore waktu mustajab ini bukan tanpa dasar. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Yaumal Jum'ata hunnaka idnata asrot sa'atan kilalan hari. Ba'in dalika waktun layas alu fihi qadiman muslimun lillasyi'an ila anayastajibu litalabih lidalika bahtan anhui akhiri wakti ba'dal asri. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu, bertawakal kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Selain hadis Nabi tadi, Imam Ahmad menyebutkan waktu mustajab dalam bertawakal untuk berserah dengan doa pada Allah di hari Jumat adalah sore hari. Secara jelas ada fatwanya bernomor 112165. Fatwanya begini. Aktarul ahadithi fisyaati alati turjabi'ah ijabatu dawati annaha ba'da salati asri wa turja ba'da zawali samsi wa naqallahu annahu tirmidhiu. Kebanyakan hadis mengenai waktu yang diterapkan umumnya dikabulkannya doa adalah ba'da asar dan setelah matahari bergeser waktu sholat Jumat. Duduk. Itulah amalan tawakal. Sampai ikhtiar berbarengan dengan doa. Doanya supaya jangan katrat, yang paling prioritas banyak aja zikir la ilallah. Ya. Zikir la ilallah. Pas kita dalam keadaan tenggang untuk mengisinya, jangan disebut permintaan kita, berarti dikte Allah atas nama dia. Tapi atas namanya yang menciptakan untuk jodoh tadi. Itu tugas antum mencarinya. Paham gak nih? Ya titik. Wallahu alam bisyawab. Insyaallah hari Senin andung jawab. Andung janji ya, hari Senin. Ya. Kan tinggal satu lagi. Iya kan? Takdir udah paham. Ya. Amalan ikhtiar berbarengan doa. Ya, yang paling pokok supaya jangan terganggu pikiran kita dengan beberapa macam syahwat, kehendak, keraguan, katrat isi dengan thayyibah. Kemudian pas tenggang waktu, kita ada waktu, kita isi dengan asmanya. Nah, namanya banyak salah persepsi orang yang disebut asmanya itu nama orang itu. Maka banyak mujorobat, kata-kata Halimatus Sa'diyah lah, karena namanya dia. Bukan begitu maksudnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Semua ini bisa ditarik kepada rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, Allah supaya meridhoinya, kita bermohon kepada Allah. Insya Allah semua bakal dapat jodoh, bakal dapat rezeki. Dong doain. Baik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.